Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala imamil awwalina wal akhirina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallama taslima katsiran ila yaumil. Ampun kipayun ngaturkeun nuhun kepada warga sadayana. Regreg saruana aya tri provinsi. Aya nu ti Darangdan. Alhamdulillah. Tadi teh hujan ageng di dina pada ieu teras hujan ageng. Alhamdulillah taat. Atur nuhun kana tarbi masyarakat oge sarutin tos nyempetkeun waktosna. Anu tacan biasa sumping di pamengan mugi-mugi dibereskeun pamenganana kanu teu damang mugi-mugi enggal daramang. Kira kurang syukuran Allah Subhanahu wa taala atas masihan pirang-pirang kanikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat aman di Majalengka. Alhamdulillah. Ayeuna nembebat nang mekeng berita tiuan angin, ayeuna teh hujan teh sareng angin nyaho. Eta teh haliber saung tempat popoe teh cenah kitu di Bandung teh. Jadi sangat-sangat alhamdulillah, mudah-mudahan di orang aman seterusnya. Setelah kita Inggrisin sakeung kamu bilang mah sorangan di bumi teh di sekolah klieur mun aya dulu gede angin gede Pikir luar lihat mah bisa sekalian gitu. Terjelap oge salawat dan salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, sahabatna, mugi-mugi syafaatna lebih ke orang sadaya. Mudah-mudahan orang tiasa meueut kita agak kaos. Mudah-mudahan orang warga Pangosang engke dijaga di akhirat, ditepangkeun deui. Amin. Materi anu bade didugikeun nyaeta keselamatan untuk orang beriman. Quran surat Al-An'am ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salamun, makna asalmu wassalamatu ialah selamat dari penyakit lahir maupun batin. Allah berfirman biqolbin salim. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Artinya hati yang selamat dari kerusakan ini secara batin. Dan firman-Nya musalamatun la syiyata fiha. Quran surat Al-Baqarah ayat 71. Ini secara lahir. Keselamatan yang hakiki hanya ada di dalam surga, karena di dalamnya abadi, tidak fana, cukup, tidak kekurangan, mulia, tidak hina,
dan sehat tidak sakit. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Artinya, hormatilah mereka dengan menjawab salam mereka, dan sampaikan berita gembira kepada mereka bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas mencakup mereka semua. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yakni Dia telah mewajibkan rahmat atas dirinya yang maha mulia sebagai karunia, kebaikan, dan anugerah bagi mereka. Atas dirinya yang maha mulia sebagai karunia, kebaikan, dan anugerah bagi mereka, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan. Sebagian ulama salaf berkata, semua orang yang durhaka kepada Allah adalah orang yang jahil. Kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, yakni kembali kepada jalan yang benar dari kebiasaan maksiatnya, jera bertekad tidak akan mengulanginya lagi, serta memperbaiki amal perbuatannya di masa mendatang. Maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menetapkan takdir semua makhluk, Allah menulis dalam sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arsy, yaitu, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Ahmad. Abdur Razak mengatakan dari Salman sehubungan dengan firman-Nya, Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Taurat kami menjumpai dua jenis kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan 100 rahmat, atau Dia menjadikan 100 rahmat sebelum menciptakan makhluk. Kemudian Dia menciptakan makhluk dan meletakkan sebuah rahmat di antara mereka. Sedangkan yang 99 rahmat Dia pegang di sisinya. Salman melanjutkan kisahnya. Satu rahmat itulah para makhluk berkasih sayang, saling mengasihi, saling memberi, dan saling menolong. Dengan satu rahmat pula, unta betina mengasihi anaknya, sapi betina mengasihi anaknya, kambing betina mengasihi anaknya, dan ikan-ikan di laut saling beriringan. Maka apabila datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan rahmat itu dengan rahmat yang ada di sisinya, dan rahmatnya jauh lebih utama dan lebih luas. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku pernah turut membonceng di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang dipanggil Ukair. Jadi keledainya dikasih nama Ukair. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya, dan apa hak para hamba atas Allah? Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya adalah
hendaklah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hambanya atas Allah adalah seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan kamu beritahu mereka, karena nanti mereka akan berpasrah diri saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah. Tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu diusir saja sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Setelah orang Quraisy minta mengusirnya, kemudian turun ayat surat Al-An'am ayat 52 dan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim minasy syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang mengeluh Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 58-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang dolim. Mungkin cuma ini materi saya sampaikan, nanti lebih luasnya bisa dijelaskan oleh Mang Haji Udin. Dan sebelumnya saya ada titipan dari Wak Iman. Tadinya Wak Iman kan mau dioperasi prostat. Ternyata setelah diperiksa itu susah kencingnya itu bukan dari prostat, tapi dari efek dari saraf kejepit. Jadi yang harus diobatinya kalau bisa saraf kejepitnya gitu. Tapi kemarin teh dicoba dengan obat prostat, alhamdulillah lancar kencingnya. Terus nyuruh anaknya mencari di Bandung, teu aya cenah teh si saha budakna di dina teh Yuni sa Bandung teh teu aya nyebat teh sok cenah bila sugan aya di Majalengka Master Apotek nyake milarian di tada bini ini di apotek. Oh nya cenah meninggungan. Atas 2 kali meser hargana teh 300 kirang 280 sabaraha. Terus ayeuna aya perubahan alhamdulillah. Terus ngobrol-ngobrol teh cenah amanatana teh kieu pangwartoskeun ka Mang Udin sareng kepala wargi sadayana jaga lamun aiman pupus hoyong dikurebkeun di Majalengka. Kunaon atuh teu di kandang haur. Kubareta mah keur ngora ai mana cenah aya ngomong kitu sok. Jadi ayeuna mah
itu nyawa teh yang dipanggil jikeun Kalau amanat gitu nya. amanat tapi itu amanat pangwartoskeun pangsampaikeun ka Mang Udin sangka kalawani sadayana. Lanjutan sakitu nanti dari dulikeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama teh alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nalika jalmi bade diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan ti tulang sulbi bapak, maka ditaros eta bibit jalmi teh alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua bibit manusia kemudian berkata dan menjawab syahidna, iya, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Yaitu persaksian keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina persaksian keimanan dia ngajantankan jalmi anu nembe dibabarkan alias bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Suci maksudnya dalam keadaan iman. Ada ayat dina kayaan keimanan. Subhanahu wa ta'ala. Maka tiap-tiap bayi anu dibabarkan Rasulullah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kesucian, dina tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dalam tauhid, kalau ada bayi meninggal pasti surga. Sampai batas umur. Baik bayi lahir dari keluarga muslim atau keluarga tidak muslim sampai balik, sampai sebelum balik. Karena sebelum balik berarti belum taklif, belum dibebani, belum ditugasi oleh Allah tugas-tugas agama. Jadi belum ada pencatatan amal karena belum ada tugas ke yang belum balik. Kalau meninggal sebelum balik, insyaallah surga karena masih ada dalam keadaan tauhid. Nah, yang merusak tauhid ini, keimanan adalah lingkungan terdekat. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis kama qila fi riwayah menyebut fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Beri rizki, Allah yang mengatur alam, di bagian dari tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Kita juga wajib iman dari percaya atas nama-nama yang terbaik dari Allah, namanya Asmaul Husna. Tahu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang minimal kalau hafal 99 pasti surga. Hafal dan mengamalkan pasti surga. Ini tauhid ini yang disebut oleh para ulama disebut al-usul as-salasah. Jadi pokok tauhid yang tiga itu menyangkut ibadah, dari perwujudan dari
pembuktian dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah dari kata rubun. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, tauhid menyangkut sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita atas titipan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama ini, mudah-mudahan nanti ketika akan mati, mudah-mudahan terucapkan di lisan, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab dari riwayat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir waktu mau meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Semoga tauhid ini terbawakan mati bagi kita, sebab di ayat yang tadi di awal disebut oleh Allah tentang persaksian, Allah titip keimanan agar pada hari kiamat tidak ada yang beralasan tidak dibekali apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya nanti tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak ibadah? Tidak ada bekalnya. Ya buktinya oleh Allah dibekali sejak sebelum jadi manusia. Jadi nanti alasan-alasan ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terima. Sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi modal bekal utama, yaitu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat tauhid kita, dan mudah-mudahan tauhid ini mudah-mudahan terbawa mati. Maka tauhid kalau kau mati termasuk bagian dari husnul khatimah, adalah happy ending dari akhir kehidupan kita. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zidhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.